Halo, kami dari kelompok 6 akan memberikan informasi tentang apa itu payment gateway, cara kerja dari payment gateway, contoh nyata dari payment gateway, dan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang: berkembang pesatnya pertumbuhan transaksi online di Indonesia selalu dibayang-bayangi oleh serangan cybercrime. Indonesia merupakan salah satu dari negara di Asia Tenggara yang masih memiliki resiko untuk transaksi online selain Malaysia dan Filipina. Kesadaran akan tingginya tingkat cybercrime sangat diperlukan karena dapat merugikan konsumen maupun pihak industri dalam melakukan transaksi secara online. Pengalaman dan pengetahuan yang minim dalam online payment juga dapat menyebabkan konsumen terjebak dalam serangan cybercrime. Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan transaksi online, pertumbuhan teknologi juga dapat berkembang secara signifikan untuk menghadapi permasalahan dalam keamanan bertransaksi secara online. Dengan meningkatkan pertumbuhan tersebut, banyak permasalahan dalam sistem pembayaran online dapat diatasi dengan menggunakan payment gateway. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan payment gateway? Yang kedua, bagaimana cara kerja dari payment gateway? Yang ketiga, berikan contoh-contoh dalam dunia nyata. Tujuan: menjelaskan definisi dari payment gateway, mendeskripsikan bagaimana cara kerja payment gateway, memberikan contoh-contoh dalam dunia nyata pemakaian payment gateway. Dasar teori komponen payment gateway. Payment gateway mengotorisasi pembayaran e-bisnis dan online relatif. Payment gateway secara dengan POS atau point of sale yang berada pada outlet atau merchant. Umumnya payment gateway mempunyai dua komponen, yaitu virtual terminal yang mengizinkan sebuah merchant untuk menjaga keamanan login dan key pada nomor kartu kredit. Berikutnya, website shopping dari card yang terhubung dengan gateway melalui API sehingga memungkinkan real-time processing dan website merchant tersebut. Payment gateway sendiri adalah layanan dari pihak ketiga yang menghubungkan antara merchant dengan bank. Dengan tersedianya layanan tersebut, maka merchant dapat menyediakan layanan online payment pada website shoppingnya dengan menghubungkan website mereka pada payment gateway service menggunakan jasa dari Application Program Interface atau API. Transaksi non-tunai tanpa payment gateway. Pada dasarnya, alat perlindungan yang harus dimiliki adalah 3 alat sebagai berikut ini. Yang pertama, Address Verification System atau AVS dan Card Security Code atau CV2. Kerangka berpikir. Dengan banyak fakta mengenai payment gateway, maka penulis dapat menyatakan bahwa angka kegunaan pada payment gateway sangat dibutuhkan pada era saat ini. Namun penulis hanya dapat memberikan pernyataan semata untuk tingkat keamanan payment gateway. Perlu diketahui bahwa payment gateway memiliki peran yang sangat penting di e-commerce dikarenakan dengan adanya payment gateway, maka tingkat kerawanan penipuan yang terjadi pada transaksi online sangat terminimalisir dengan adanya payment gateway. Hipotesis penelitian. Berdasarkan asumsi yang sudah dibuat secara teoritis, maka dibubuhkan suatu kesimpulan yang bersifat sementara, maka kami membuat sebuah hipotesis sebagai berikut. Payment gateway dapat memberikan tingkat keamanan yang signifikan dalam e-commerce. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang definisi daripada payment gateway. Payment gateway adalah gerbang atau media transaksi online yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi e-commerce yang bisa memberi otorisasi pemrosesan kartu kredit maupun pembayaran langsung bagi kliennya dalam aktivitas bisnis, elektronik, ataupun online.
Payment gateway merupakan bagian terpenting dari suatu transaksi antar customer, bisnis, dan lembaga-lembaga perbankan yang keduanya digunakan. Selain itu, transaksi juga bisa dilakukan dengan menggunakan direct debit seperti BCA ClickPay, Mandiri ClickPay, CIMB Clicks, dan IPay BRI atau menggunakan e-wallet seperti Tcash dan XL Tunai. Nah, selanjutnya, cara kerja dari Payment Gateway. Cara kerja dari Payment Gateway ini yang pertama ialah mengunjungi website. Selanjutnya, melanjutkan info ke Payment Processor. Setelah itu, Payment Processor melanjutkan info transaksi ke asosiasi. Nah, setelah itu, pihak bank akan mengirimkan balasan ke prosesor. Dan yang terakhir ialah Payment Gateway menerima pesan yang dikirim oleh Payment Processor. Contoh-contohnya di dunia nyata, yang pertama, Doku Payment Gateway. Doku merupakan salah satu payment gateway yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Penjual yang menggunakan layanan Doku untuk membantu proses transaksi di tokonya bisa menawarkan pembayaran melalui Doku e-wallet, internet banking, transfer bank, dan pembayaran melalui minimarket yang sudah terdaftar seperti Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, Lawson, serta dan Plusdan. Yang kedua ada Mitrans atau Veritrans Payment Gateway. Mitrans atau Veritrans salah satu payment gateway yang sempat diakuisisi oleh Gojek, di mana sistem payment gateway ini juga merupakan salah satu payment gateway terkenal dan banyak digunakan oleh merchant-merchant yang ada di Indonesia. Mitrans sudah terintegrasi dengan beberapa bank di Indonesia, seperti BCA, BNI Bank Mandiri, CIMB, selain itu juga beberapa industri teknologi digital seperti GoPay, yang merupakan salah satu e-wallet terbesar di Indonesia saat ini. Yang ketiga ada iPayMu. iPayMu punya fungsi yang sama dengan payment gateway umumnya, yaitu untuk memudahkan pada saat melakukan transaksi dengan menggunakan layanan internet ketika hendak membayar produk. Tapi tak hanya untuk situs online, iPayMu juga bisa membantu jika ingin bertransaksi online untuk memberikan sumbangan, sekedar mengirimkan uang atau transfer, berlangganan, dan juga pada saat ingin melakukan penarikan uang. Yang keempat ada FastPay. FastPay memungkinkan e-commerce untuk menerima pembayaran online. FastPay memberikan pilihan antara kanal kredit atau debit mulai dari internet banking, akun virtual hingga e-wallet. Selain itu, jika bermitra dengan bank dan telco terkemuka di Indonesia, akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk kemampuan untuk menerima pembayaran dari 120 bank nasional. Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh FastPay adalah FastPay Billing. FastPay Billing memungkinkan dalam membuat dan memproses data transaksi penagihan. Yang kelima ada Sendit. Sendit adalah gateway pembayaran yang membuat pembayaran untuk semua jenis bisnis di Indonesia jauh lebih mudah. Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk menerima dan mengirim uang dengan integrasi sederhana. Setiap transaksi dapat dengan mudah direkonsiliasi dan dicatat dengan deteksi data otomatis dan pemberitahuan instan. Yang terakhir atau yang keenam adalah SPay. SPay menawarkan solusi pembayaran online dengan satu-satunya konsep B2C to B atau Business to Consumer to Business di Indonesia. Gateway pembayaran SPay menyediakan tanda terima pembayaran melalui kartu kredit, bank, outlet, dan agen tunai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh implementasi daripada payment gateway. Yang pertama, pembayaran kartu. Pada saat melakukan pembayaran kartu kredit ataupun debit, pembayaran tersebut dapat terjadi secara aman karena menggunakan standar keamanan yang tinggi. Yang kedua ialah transfer bank atau ATM. Memberikan kemudahan dalam melakukan transfer bank atau ATM yang memiliki jaringan ATM bersama, ATM Prima, Alto, dan Link. Yang ketiga ialah belanja online, memberikan kemudahan pada saat melakukan pembayaran dan transaksi jual beli online. Customer hanya perlu memesan dan memberikan nomor kartu kredit ataupun debitnya, dan nominal pembayaran barang yang dibeli akan langsung diambil dari kartu customer. Nah, yang keempat ialah pembayaran rekening listrik atau air. Pembayaran rekening listrik ataupun air sudah bisa dilakukan dengan sistem payment gateway atau secara online. Pembayaran tagihan rekening sudah dapat dilakukan dengan pembayaran melalui transfer bank. Yang kelima, over the counter. Bisa melakukan transaksi pembayaran online pada 18.000 gerai Indomaret dengan keamanan yang tinggi. Dan yang terakhir ialah debit online.
Menerima pembayaran debit online dari semua kartu dan langsung terhubung dengan halaman transaksi e-commerce. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di bagian kesimpulan dan saran. Yang pertama itu bagian kesimpulan. Payment gateway adalah gerbang atau media transaksi yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi yang bisa memberikan otorisasi, pemrosesan kartu kredit, maupun pembayaran langsung bagi kliennya dalam aktivitas bisnis elektronik atau online. Cara kerja dari Payment Gateway. Yang pertama, mengunjungi website, lalu melanjutkan info ke payment processor. Setelah itu, payment processor melanjutkan info transaksi ke asosiasi. Kemudian, pihak bank akan mengirimkan balasan ke prosesor. Terakhir, Payment Gateway menerima pesan yang dikirim oleh payment processor. Yang kedua itu bagian saran. Saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah dalam materi perkuliahan perlu ditambahkan tentang materi sistem pembayaran agar memahami secara komprehensif karena berdekatan dengan transaksi bisnis yang dilakukan di masyarakat dengan melihat masih minimnya literatur yang ditemukan mengenai materi sistem pembayaran. Pentingnya diaplikasikan Payment Gateway dalam segala sistem pembayaran. Bahkan bisa diwajibkan menjadi suatu kebiasaan baru bagi masyarakat dalam pembayaran secara non-tunai. Lebih efisien dalam waktu, memberikan perlindungan lebih terhadap konsumen, serta memberikan keuntungan untuk seluruh pihak penyelenggara sistem pembayaran. Sekian, terima kasih.